Sekarang giliran Budiman Sujatmiko, mana orangnya? Kalau begitu Fadli dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Budiman dulu atau saya dulu? Budiman dulu lah. Supaya giliran. Yang memulainya giliran. Supaya saya dibilang adil. Kalau kan susah banget dibilang adil itu. Ya sekarang giliran Budiman Sujatmiko. Ya, terhadap... terima kasih Bang Karni atas undangan yang diberikan pada saya. Saya jadi peringat pertandingan final terakhir MU melawan Barcelona di Stadion Wembley. Saat itu setiap penonton bola berharap ada sebuah pertandingan yang final, yang luar biasa antara Pep Guardiola melawan Ferguson. Kita membayangkan akan ada adu serangan. Nyatanya yang membuat kecewa banyak orang adalah ketika banyak dari satu sisi bertahan. Saya terus terang agak kecewa jika saya menempatkan diri sebagai penonton yang di luar dua kubu. Saya terus terang agak kecewa ketika tidak terjadi adu pendapat, adu debat yang keras. Bahkan saya cenderung melihat bahwa dalam hal ini saya bisa memahami jika beberapa pendukung Pak Prabowo seperti mengungkapkan kekesalannya lebih sebenarnya yang harus dikritik adalah pada Pak Prabowo itu sendiri. Karena performa yang disampaikan oleh beliau, ditampilkan oleh beliau tidak seperti yang saya bayangkan seorang Prabowo yang berpidato berapi-api, yang selalu punya tanda seru dalam setiap akhir pidatonya. Namun kemarin tampak betul seperti mengibarkan bendera putih setengah tiang, meskipun belum penuh tiangnya. Bendera putih setengah tiang. Gabungan antara rasa berserah diri dengan rasa duka barangkali. Kalau bendera putih tiang penuh, menyerah diri dengan rela. Ini bukan menggambarkan seorang yang sabar gitu loh. Begini, bukan soal nggak sabar, ini bukan soal psikologi, tapi bahwa saya membayangkan Pak Prabowo kan beliau berkali-kali mengatakan, saya ingat betul, selain mengutip UUD 45 pasal 33, Pak Prabowo ketika menemukan banyak hal yang nggak bisa dia tolak dari pernyataan Pak Jokowi, dia selalu setelah mengatakan pujian, apresiasi, ujung-ujungnya Pak Prabowo ingin mencoba menunjukkan dirinya berbeda. Dengan cara mengatakan begini, 2 atau 3 kali beliau mengatakan, tapi kita punya filosofi berbeda. Kita punya filosofi berbeda. Seolah itu adalah untuk menutupi banyaknya kesamaan atau banyak persetujuan beliau terhadap Pak Jokowi. Sehingga saya pikir pernyataan filosofi berbeda itu seperti itulah yang terakhir yang bisa ditunjukkan pada orang. Itulah hal terakhir yang bisa ditunjukkan pada orang bahwa dia secara filosofis berbeda, bukan secara politik berbeda, bukan secara programatik berbeda. Padahal kita mengharapkan debat antara 2 capres. Debat antara 2 orang yang ingin menjadi pejabat publik, bukan debat antara 2 kandidat doktor ilmu filsafat, bukan. Debat antara 2 pejabat publik. Dalam ini saya melihat terakhir itu yang sekedar untuk menunjukkan bahwa aku berbeda dan aku layak untuk menjadi lawannya Pak Jokowi karena posisi filosofis berbeda yang itu pun nggak baik dielaborasi juga, tidak baik dielaborasi juga. Padahal saya berharap, kita tahu Pak Prabowo adalah atau sering dianggap oleh banyak orang membaca lebih baik buku daripada Pak Jokowi. Pak Jokowi kan sering dianggap sebagai presiden yang kurang baca, pelongo-pelongo, macam-macam lah ya, semua ucapan-ucapan ejekan terhadap orang yang dianggap jelata, yang sangat kurang ajar, kok bisa berkuasa. Jadi ada semacam sentimen-sentimen seperti itu terhadap Pak Jokowi. Nah, kemarin kita menunjukkan mana yang knowledgeable, mana yang penuh referensi. Meskipun mungkin Pak Jokowi bukan seorang orator yang baik, tetapi data-data yang disampaikan cukup meyakinkan. Meskipun ada kekeliruan, benar. Ada kekeliruan, saya sepakat apa dikatakan Pak Ferry. Tapi ingat, keliru data
itu bukan bohong, beda. Ya. Juga beberapa kategori juga disalahartikan. Misalnya soal data kebakaran. Bedakan dong antara data kebakaran dan data titik api, Pak. Ya. Titik api masih ada, tapi sesuatu itu disebut kebakaran, dia harus punya, kalau istilah yang sering disampaikan oleh para politisi adalah sistematis dan masif dan terstruktur penyebaran api itu. Kalau titik api suatu hal yang lain. Titik api memang belum sama sekali punah. Kalau kita bicara kebakaran tentu saja kita langsung juga berpikir tentang reaksi negara-negara tetangga yang nyaris hampir tidak ada reaksi tentang kebakaran itu. Tentu mereka tidak akan mungkin bereaksi pada titik api yang kecil-kecil yang tidak akan menjadi kebakaran. Nah, tapi kembali pada soal yang tadi. Saya menyayangkan Pak Prabowo gagal untuk menyampaikan apa yang dia mau. Di luar mengatakan aku secara filosofis berbeda. Ketiga, terus terang secara personal saat melihat Pak Prabowo seperti itu, saya empati. Saya empati. Saya adalah orang yang mudah berempati dalam pengertian masa ini orang yang pernah menjadi musuhku waktu perjuangan melawan Orde Baru. Masa orang, satu hal yang paling menyedihkan bagi saya secara personal adalah melihat musuh yang gagah perkasa, lawan gagah yang perkasa. Dalam masa tuanya, di ujung senjanya, dia begitu sangat mengibakan. Saya nggak berharap beliau seperti itu. Saya nggak berharap beliau seperti itu karena kami mengharapkan sebuah debat yang berkualitas. Jadi kalau Pak Ferry mengatakan kritik terhadap debat yang tidak berkualitas, menurut saya kritik itu harus disampaikan kepada striker Anda. Kritik itu harus disampaikan kepada striker Anda. Kenapa Wayne Rooney tidak menggolkan? Kenapa striker-striker Anda tidak memasukkan gol di pertarungan-pertarungan yang menentukan? Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan Pak Jokowi, tapi tidak sampai kartu merah lah. Kalau kemudian mengatakan bahwa dia layak didiskualifikasi dari pertarungan final itu hanya karena 1-2 kartu kuning, tentu itu sesuatu yang berlebihan. Mengatakan bahwa pertandingan itu tidak bermutu karena lawan dapat kartu kuning 1-2, sementara si striker sendiri tidak menggolkan, bahkan turut bertahan. Turut bertahan. Anda mau menyalahkan wasit? Anda mau menyalahkan kesebelasan melakukan attacking football? Tiki taka dan sebagainya? Kan nggak bisa seperti itu juga Bung Ferry. Jadi bagi saya, Pak Prabowo dari singa Asia berubah menjadi kucing Anggora. Gitu aja, masih.